Setiap hari, kita berbicara tentang cinta dan kedekatan. Tapi benarkah hubungan yang kita jalani adalah tempat yang memberikan kenyamanan? Atau kita justru kehilangan diri kita sendiri dalam pelukan yang seharusnya menghangatkan? Ketika hubungan membuatmu lebih sering lalai pada dirimu sendiri, saat itulah kamu mulai bertanya, apakah ini yang dinamakan cinta? Atau sekadar ilusi? Jangan terjebak dalam mitos bahwa cinta harus selalu menyenangkan. Realitas menunjukkan, kita sering terjebak dalam hubungan yang membuat kita merasa terkurung, bukan bebas. Ketika mendekati seseorang belakangan ini, perhatikanlah, apakah kamu lebih sering melupakan impian dan keinginanmu, hanya untuk menyenangkan orang lain? Jika jawabannya iya, mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi hubungan yang membuat kita merasa terjebak. Kita seringkali menempatkan kebahagiaan kita dalam tangan orang lain, berharap cinta mereka bisa memenuhi kekosongan dalam diri kita. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang berakhir dengan luka. Kita mengorbankan waktu, energi, dan kesehatan mental demi menjaga hubungan yang membuat kita merasa tertekan dan tidak berarti. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi tujuan, malah menjadi beban yang semakin berat setiap harinya. Ada kalanya, kita mengabaikan sinyal-sinyal yang mengarah pada keretakan. Saat kamu lebih sering mengabaikan diri sendiri untuk menjaga keharmonisan, pertanyaannya adalah, sampai kapan? Kehadiran seseorang di hidup kamu tidak seharusnya menjadikan kamu kehilangan jati diri. Sayangnya, banyak yang terjebak dalam situasi ini, dan menganggapnya sebagai bentuk cinta yang sejati. Saat kamu menghabiskan waktu untuk mendengarkan keluhan pasangan, namun lupa memeluk diri sendiri, kesadaran harus muncul. Ini bukan cinta, ini pengorbanan yang salah. Ketika kamu menjadi prioritas terakhir, hati ini akan mendengung dalam kepedihan, meski senyummu tetap terpancar. Ada momen-momen ketika kamu merasa tidak ada lagi ruang untuk bernafas. Rutinitas yang monoton dan kebiasaan yang berulang hanya menambah kepadatan dalam hidup. Cobalah hitung berapa kali kamu merasa senang dan berarti ketika bersamanya. Apakah lebih banyak saat mengorbankan mimpimu? Jika ya, waktunya untuk berpikir ulang. Justru hubungan seharusnya mendorong kita untuk tumbuh, bukan terhisap oleh kedekatan yang menyakitkan. Perhatikan sekitar, tidak jarang saat kamu setia menunggu kabar darinya, ada mimpi-mimpi yang hanya teronggok dan berdebu di pojokan hati. Ketika kamu berdiri pada satu tempat dan melihat tujuan semakin jauh, saat itulah kamu perlu merenung. Hubungan seharusnya membawa kita lebih dekat pada mimpi, tanpa menghilangkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, jika kedekatan justru membuat kamu terasa terpuruk, mungkin itu saatnya untuk mencari cahaya dalam diri sendiri. Pernahkah kamu merasa, saat bersamanya, terjebak pada bayang-bayang harapan kosong? Ketika harapan berangsur pudar, kamu akan merasakan kerisauan yang menyakitkan. Ini bukan lagi cinta, tapi kehampaan. Apa yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah menyisakan luka yang mendalam. Jika perasaan ini membekas, ingatlah, ada jalan keluar yang perlu dilihat. Menyudahi hubungan yang tidak sehat mungkin terasa menyakitkan, tapi kadang langkah mundur adalah langkah ke depan. Hanya karena kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tidak menjadi jaminan seseorang memberikan kembali apa yang kamu layak terima. Ketika hubungan tidak lagi mendukung reisen, seharusnya kamu berani untuk menggenggam kembali kendali hidupmu. Konflik kecil seringkali dimulai dari hal sepele. Seperti mahasiswa yang menunda tugas demi menghabiskan waktu berjam-jam untuk chatting. Alih-alih menyelesaikan, dia justru terjebak pada percakapan yang tidak berujung. Padahal deadline semakin dekat, namun perhatian teralihkan hanya demi menjaga jalinan hubungan.
Ketidaksadaran ini mengarah pada keputusan yang merugikan diri sendiri. Ada juga ibu yang mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri demi membahagiakan keluarga. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan dan mengurus anak, ia tetap memasak. Padahal, tubuhnya sudah lelah, tapi ia merasa bahwa keluarga harus tetap merasakan kasih sayangnya. Hasilnya, ia menjadi letih dan tidak bahagia, namun enggan mengeluh. Hal ini menunjukkan betapa kadang kita terjebak dalam pola pengorbanan yang merugikan tanpa disadari. Tidak jarang terjadi pada pasangan muda yang saling menyesuaikan diri. Ketika salah satu dari mereka ingin pergi untuk momen menikmati diri, yang lain menganggap itu pengkhianatan. Semua yang seharusnya ditujukan untuk kebaikan diri, malah disalahartikan. Kamu merasa terdesak untuk mengabaikan kebutuhan pribadi demi menjaga perasaan pasangan, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hubungan itu sendiri. Kasus lain adalah seorang dokter yang menghadapi situasi krisis. Meski ia memiliki pasien dalam profesinya, beban emosional dari pasien yang terus datang bisa membuatnya tertekan. Namun, dia tetap tersenyum, menganggap semua itu sebagai bagian dari tanggung jawab. Ketika hati ini mengabaikan sinyal-sinyal bahwa jiwa sendiri perlu di-refresh agar tetap waras, bukan tidak mungkin ini dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan mentalnya. Tentu kita juga sering bersinggungan dengan teman yang selalu meminta dukungan, sedangkan diri kita sendiri sedang bergelut menghadapi masalah. Saat kamu siap membantu, pada saat yang sama, terpaksa mengesampingkan perasaanmu. Seharusnya, di saat-saat sulit, kita bisa saling berdiri di samping. Namun, perasaan terbebani kian hari semakin terasa, hingga kita tidak lagi memiliki ruang untuk diri sendiri. Hal ini sangat penting untuk disadari bahwa pada satu titik, keseimbangan itu harus ada. Hal-hal ini seolah menggambarkan betapa nikmatnya kedekatan, namun juga sangat berbahaya. Terkadang kita malah tertipu pada kedekatan yang tidak sehat. Kita tidak menyadari bahwa kadang hal-hal kecil bisa menyedot energi dan mengubah pandangan kita atas diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil harus sejalan dengan keinginan dan impian kita sendiri, bukan sekadar untuk orang lain. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mulai menghargai diri sendiri dan merawat kebutuhan batin kita. Saat dinding mulai runtuh, kamu akan merasakan getaran yang menghancurkan kenyamanan. Mungkin salah satu teman lambat laun menjauh, membuat kamu bertanya-tanya, apakah ini saatnya memasuki fase baru? Ketika perasaan tidak lagi di tempat yang sama, hati bergejolak antara ingin bertahan atau meninggalkan. Perasaan ini bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada di persimpangan penting dalam hidupmu. Ini adalah periode transisi yang menuntut keberanian dan keputusan. Titik balik itu tidak pernah datang begitu saja. Terkadang hadir dalam bentuk kejadian kecil, ketika kamu mendapati dirimu bingung saat harus memilih, antara memenuhi ekspektasi orang lain atau mengejar impianmu sendiri. Disinilah saatnya kamu untuk bangkit, dan menyadari bahwa tidak ada salahnya mendahulukan diri sendiri. Keberanian dalam menghadapi rasa takut ini adalah langkah pertama untuk mencari jalan kebebasan. Ada momen di dalam ruangan yang sudah terasa hampa, saat kamu berani membuka mata dan melihat kenyataan. Ketika dihadapkan antara memilih pergi atau bertahan, keputusanmu harus berani menghadapi konsekuensi. Kesadaran ini perlu dimiliki agar tidak terjebak kembali dalam hubungan yang membelenggu. Dengan berani mengambil langkah itu, kamu menunjukkan bahwa kamu berhak memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Ini bukan hanya tentang memilih untuk pergi, tetapi juga tentang memahami makna di balik pilihan itu. Ketika kamu mulai berani menyuarakan perasaanmu dan mengedepankan keinginan pribadi, ketegangan itu akan mulai mengangkat energi. Sedikit demi sedikit,
Kamu mulai merasakan sinar di ujung lorong, dan ini adalah langkah awal untuk meraih kembali hidupmu. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju keberanian itu berharga. Ingat, kamu tidak sendirian, karena banyak orang mengalami hal yang sama. Pertahankan fokusmu dan jangan lihat ke belakang, karena perjalananmu adalah milikmu sendiri dan kamu berhak meraihnya. Ketika ketidakpastian mulai mereda, kamu harus bersiap untuk menghadapi dunia dengan pandangan yang baru. Satu hal yang harus selalu diingat adalah, tidak ada yang lebih penting daripada dirimu sendiri. Melangkahlah dengan penuh keyakinan ke arah yang lebih baik. Ketika kamu menemukan keberanian untuk berubah, perubahan tersebut akan membawamu menuju tujuan yang lebih cerah dan bermanfaat. Akhirnya, pergeseran dalam pandangan ini membawa harapan yang menyegarkan. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, mengajarkan kita sesuatu. Dari setiap kesulitan, akan muncul kekuatan baru yang akan membekali kita untuk masa depan yang lebih baik. Kamu sudah berada di jalur yang tepat, kini saatnya mempercayai dirimu sendiri dan teruskan langkah ini ke arah yang positif. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh dan bertransformasi, jadi jangan sia-siakan momen berharga ini. Ingatlah, kamu punya hak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirimu sendiri. Cinta yang sejati seharusnya membuatmu berkembang dan bukan menyabot cintamu sendiri. Jangan biarkan rasa bersalah menghantuimu karena memilih untuk utamakan diri. Setiap keputusan yang kamu ambil dalam hidup ini memiliki dampak yang besar untuk masa depanmu. Ketika kamu ingat hal ini, kamu akhirnya akan mendapatkan kejelasan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Beranikan diri untuk menolak kedekatan yang membuatmu terpuruk. Temukan kembali apa yang membuat jiwamu melayang. Ubah perspektifmu, dan ingatlah, hidup ini bukan hanya untuk mencintai orang lain, tapi juga merawat diri sendiri. Ketika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, ingatlah bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah keadaan tersebut. Perubahan itu mungkin akan sulit, tetapi ingat bahwa setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama yang berani. Hari ini, ambil langkah menuju keputusan untuk tidak membiarkan dirimu terasa hilang. Kesadaran adalah kunci untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Jika kamu merasa terkurung dalam hubungan, sekarang saatnya untuk keluar dari bayang-bayang. Setiap langkah ke arah kebebasan adalah langkah menuju kebahagiaan yang kamu impikan. Ingat, kamu berhak mendapatkan cinta yang lebih baik dan penuh makna. Percayalah, ada kehidupan di luar sana yang menunggu untuk dieksplorasi dan dijalani dengan sepenuh hati. Kamu berhak mendapatkan cinta yang mendorongmu untuk melangkah maju, bukan yang menarikmu mundur. Setiap pilihan yang kamu buat dalam hidup harus mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya, bukan siapa yang diharapkan oleh orang lain. Ambil kendali hidupmu, dan jadilah arsitek kebahagiaanmu sendiri. Mulailah hari ini, karena hidup terlalu singkat untuk dilewatkan dengan merasa tertekan. Ketika kamu memilih diri sendiri, ingatlah, ini bukan tentang egois, tapi tentang menjaga diri agar tetap utuh dan siap untuk cinta yang lebih baik. Cinta yang mampu merangkul semua sisi dari dirimu dan membuatmu merasa hidup. Jangan takut untuk memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Kamu layak mendapatkan semua hal yang baik dalam hidup ini. Jangan ragu dalam memilih untuk tidak lagi terpuruk. Teruslah melangkah maju dengan keberanian, karena dunia ini butuh keberanian darimu. Kini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bangkit dan melawan segala rasa takut yang menghalangimu. Ingat, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemauan untuk bergerak maju walau dalam ketakutan.